Halo semuanya, selamat datang di Bedah Finansial kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal nonton pertandingan kelas berat yang selalu banget bikin panas forum-forum investor. Dua raksasa perbankan Indonesia head to head. Di sudut merah ada BBCA dan di sudut biru ada BBRI. Kebanyakan orang di luar sana tuh milih saham cuma gara-gara lihat grafik harga harian atau ya ikut-ikutan omongan grup WhatsApp aja. Tapi kita nggak bakal kayak gitu. Hari ini kita bakal buka kap mesin kedua raksasa ini dan lihat langsung apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Pertanyaan sejuta dolarnya selalu sama. Bank perkotaan lawan banknya rakyat. Mana sih yang benar-benar lebih bagus buat portofolio kita? Apa valuasi premium itu selalu worth it? Atau jangan-jangan jangkauan luas sampai ke pelosok desa itu yang jadi kunci kemenangan sebenarnya? Saya janji jawaban aslinya tuh nggak ada di rumor atau tren pasar sesaat. Jawabannya ada tersembunyi rapi di dalam angka-angka laporan keuangan mereka. Dan sekarang kita bakal baca dan bongkar angka-angka itu bareng-bareng. Oke, biar gampang, kita udah nyiapin roadmap buat bedah laporan ini. Kita akan ngelewatin 5 babak, mulai dari skala dan laba, terus masuk ke NIM si mesin pencetak uang, NPL si sinyal bahaya, lalu ROA dan ROE buat ngukur efisiensi sejati, dan ditutup dengan CASA yang jadi senjata rahasia mereka. Langsung aja yuk kita mulai. Masuk ke babak pertama, skala dan laba. Kalau kita cuma ngelihat dari ukuran bodinya aja nih, BBRI menang telak. Total aset mereka di tahun 2024 nyentuh angka yang bener-bener luar biasa, hampir 2.000 triliun rupiah. Gila kan? Sementara itu BBCA ada di kisaran 1.400 triliun rupiah. Jadi, secara fisik, BBRI itu raksasa yang jauh lebih bongsor. Tapi tunggu dulu, jangan keburu ngambil kesimpulan. Di dunia finansial, aset yang super jumbo nggak selalu jaminan performanya juga ikutan jumbo. Sekarang, coba perhatiin waktu kita geser ke angka laba bersih. Disinilah ceritanya mulai seru. Secara angka absolut, BBRI emang cetak laba yang lebih gede, sekitar 60,64 triliun rupiah. Tapi perhatiin deh angka pertumbuhannya. Cuma 0,82%, ibaratnya jalan di tempat. Nah, di sisi lain, BBCA nyetak laba 54,8 triliun rupiah, tapi pertumbuhannya tembus 12,7%. BBCA melesat agresif dengan pertumbuhan 2 digit yang super sehat. Kira-kira, apa ya yang bikin raksasa sebesar BBRI kok tiba-tiba ngerem mendadak begini? Nah, jawabannya ada di babak kedua, NIM si mesin pencetak uang. Sebelum kita bahas angkanya, kita samain frekuensi dulu ya. Apa sih NIM atau Net Interest Margin itu? Gampangnya gini, NIM itu selisih antara bunga yang didapat bank dari orang yang minjem uang dikurangi sama bunga yang bank harus bayar ke kita-kita nih yang nabung di sana. Intinya, makin gede NIM ini, makin tebel juga dompet keuntungan si bank. Nah, yang benar-benar menarik di sini adalah BBRI menang jauh banget. Margin keuntungan mereka super tebal, ada di angka 7,74%. Sedangkan BBCA, mereka anteng di kisaran 5,7 sampai 5,8%. Jaraknya lumayan jauh kan? Kalian mungkin mikir, wah berarti BBRI jauh lebih cuan dong. Ya, secara teori iya, tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Soalnya, di balik tebelnya margin itu, mereka berdua punya DNA bisnis yang beda total. BBRI itu jagoannya main di segmen kredit mikro dan UMKM. Minjemin uang ke sektor ini ngasih kebebasan buat bank untuk matok bunga yang jauh lebih tinggi. Tapi pastinya, risikonya juga jauh lebih tinggi. Beda cerita sama BBCA. Mereka lebih milih fokus ke korporasi raksasa sama retail menengah ke atas. Bunga pinjamannya emang lebih kecil, makanya nih mereka nggak sebesar BBRI. Tapi risiko orang gagal bayarnya jauh lebih minim. Jadi ini bukan soal mana yang lebih jago. Ini benar-benar murni beda strategi. Ini bawa kita ke babak ketiga, sinyal bahaya alias NPL. Bicara soal resiko, di dunia perbankan kita ngukurnya pakai NPL atau non-performing loan. Bahasa gampangnya sih kredit macet. NPL ini kayak lampu alarm buat kesehatan finansial sebuah bank. Aturan mainnya cuma satu, makin kecil angka NPL-nya, makin sehat bank itu. Dan disinilah kelihatan efek dari strategi tadi. Fokus BBCA yang main aman di korporasi bikin tingkat kredit macet mereka luar biasa rendah. Cuma 1,8%. Sekarang bandingin sama BBRI. NPL mereka ada di angka 2,78%. Di atas kertas kelihatannya cuma beda sekitar 1% kan? Tapi inget loh, kita lagi ngomongin persentase dari ribuan triliun rupiah. Selisih sekecil ini artinya ada miliaran atau bahkan triliunan rupiah uang beneran yang tertahan. Jadi disinilah benang merahnya.
Waktu NPL BBRI naik gara-gara resiko kredit mikro tadi, bank diwajibkan oleh regulator buat nyiapin uang tunai sebagai cadangan kerugian. Nah, uang cadangan ini langsung motong jatah laba bersih mereka. Make sense kan sekarang? Ini loh potongan puzzle yang hilang dari babak pertama tadi. Makanya pertumbuhan laba BBRI agak seret di 0,82%. Beban pecadangan ini ibaratnya makan keuntungan mereka sendiri. Lanjut ke babak keempat, efisiensi sejati. Oke, mari kita bikin dua istilah finansial ini sesimpel mungkin. ROA atau Return on Assets itu sekedar ngukur seberapa jago sih bank nyulap total asetnya jadi laba bersih. Terus kalau ROE atau Return on Equity itu ngukur seberapa efisien uang para pemegang saham diputar buat nyetak keuntungan. Waktu kita jajarin berhadapan, hasilnya bener-bener kelihatan. Walaupun BBRI tadi punya margin bunga yang jauh lebih tebal, tapi kalau ngomongin efisiensi murni, BBCA juaranya. Ibaratnya, dengan bensin yang sama persis, mesin BBCA bisa jalan lebih jauh dan meras lebih banyak keuntungan nyata yang aman dari bayang-bayang kredit macet. Tingkat konsistensi tinggi di metrik ROA dan ROE inilah yang ngejawab pertanyaan, kenapa investor asing dan institusi raksasa di luar sana rela bayar harga premium buat beli saham BBCA. Dan akhirnya kita sampai di babak kelima, senjata rahasia. Senjata rahasia ini namanya KASA, alias Current Account Saving Account. Gampangnya, ini adalah uang giro dan tabungan biasa. Tahu kan, uang di rekening harian kita yang bunganya nyaris gak berasa itu? Nah, buat bank, uang kita itu adalah sumber pendanaan yang super-duper murah. Logikanya, makin banyak bank bisa ngumpulin dana murah ini, makin kuat juga daya saing mereka di pasar. Coba perhatiin angka yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala ini. Lebih dari 80% total pendanaan BBCA itu asalnya dari CASA. Sumpah, ini rasio yang luar biasa gila di dunia perbankan. Artinya apa? Di saat bank-bank lain lagi ngos-ngosan nawarin bunga deposito tinggi yang mahal biar dapat dana tunai, BBCA cuma perlu duduk santai. Mereka udah punya kolam raksasa berisi uang murah yang bikin margin mereka tetap kokoh biarpun badai suku bunga lagi gila-gilaan di luar sana. Nah, perumpamaan ini kayaknya pas banget buat ngerangkum semuanya. Pada dasarnya, BBCA itu kayak mobil mewah kelas atas. Mesinnya efisien banget, larinya mulus, kualitas perakitannya terjaga sempurna. Tapi, yaitu, kalian harus siap bayar harga premium untuk memilikinya. Di sisi lain, BBRI itu ibarat truk kargo raksasa beroda 10. Jangkauannya luar biasa luas masuk ke pelosok yang nggak bisa dilewatin mobil mewah. Dia pekerja keras yang bawa untung gede, tapi ya guncangannya lebih kerasa, risikonya lebih tinggi, dan karena itu valuasinya relatif lebih terjangkau. Jadi, balik lagi ke pertanyaan awal, mana yang sebenarnya lebih baik buat portofolio kalian? Jawabannya ada di kaca spion kalian sendiri, alias profil risiko masing-masing. Milih si truk kargo atau si mobil mewah, dua-duanya nggak ada yang salah. Yang salah fatal itu, kalau kalian beli kendaraan tanpa pernah repot-repot buka kap mesinnya buat ngerti cara kerjanya. Pahami betul apa yang kalian beli, maka naik turunnya harga saham di pasar nggak akan pernah bikin kalian panik lagi. Pastinya, semua bedah finansial kita hari ini murni buat edukasi ya, bukan rekomendasi jual atau beli. Selalu biasakan lakuin riset kalian sendiri. Tapi setelah kita bongkar kap mesin kedua raksasa perbankan ini bareng-bareng, pertanyaan sesungguhnya saya kembalikan ke kalian. Di tengah cuaca ekonomi yang kadang gak ketebak ini, kalian lebih pilih nyimpen aset dengan tenang di brankas bank perkotaan atau ikut ngegas ngeruk untung dari denyut nadi ekonomi rakyat kecil? Terima kasih udah ngikutin analisis ini sampai habis. Teruslah belajar, jadilah investor yang cerdas, dan sampai jumpa.